Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ayam nggak pakai sempak, yang jawab salam kurang kompak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, gitu, kompak. Walaupun puasa, tapi tetap ya semangat. Gitu. Kalau saya bilang siapa kita, berarti apa? Siapa kita? Kayaknya masih Pak Garusa. Iya, jangan siapa kita? Oh, ya. Pak Garusa. Siapa kita? Pak Garusa. Sekali lagi ya, di pojok kurang kompak di belakang. 1, 2, 3. Siapa kita? Pak Garusa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati kepada Ketua Tanfid PC INU Hongkong Bapak Kiswianto, Kistiawanto. Marhaban, ahlan wa sahlan kepada Bapak Wajisman sebagai wakil Tanfid, wakil Ketua Tanfid PCINU Hongkong. Dan juga tak lupa lagi kepada Ketua PC Pagar Nusa PCINU Hongkong, Ibu Itas beserta jajarannya, kepengurusannya. Semoga beliau-beliau diberikan kekuatan jasmani rohaninya untuk terus berkhidmah mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin di bawah naungan NU Nahdlatul Ulama ini. Dan tak lupa lagi kepada Ibu Lasbi sebagai wakil sebagai dari PC INU Hongkong di lembaga perekonomian bendahara PC INU Hongkong. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan jasmani rohaninya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa lagi kepada para tamu undangan yang sudah hadir, mudah-mudahan langkah semuanya dari rumah menuju sampai Ramadan ini dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum saya memasuki Mau'idhah Hasanah, mungkin sudah ada yang kenal ya? Ada yang kenal belum sama saya? Hah? Oh, Dereng. Saya asli Sunda, Bu. Jadi nggak tahu Dereng apa? Belum ya, Dereng. Asli Sunda ya, saya lahir di Sunda. Ada istilah nyanyi, ada istilah lagu, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak aruf orang. Tak kenal makanya lagi tak sayang. Nah itu saya nggak apa lagi. Oke, nah saya sedikit akan memperkenalkan diri supaya kita lebih asik, lebih enjoy. Jangan terlalu tegang ya, soalnya kita lagi puasa ya, dari pagi sampai sekarang masih belum buka, nanti buka bersamanya nanti 2 jam lagi. Yang pertama adalah alhamdulillah saya
dengan kawan berdua, kami dengan berdua dan bertigaan berarti. Ya, diutus oleh LDPBNU untuk bersama-sama berjuang mensiarkan silaturahmi, intinya mensiarkan misi-misi Islam rahmatan lil alamin. Jadi bersharing-sharing, berbagi ilmu di sini, dan saya sendiri itu aslinya orang Cirebon. Saya iya, saya asli Cirebon, Cirebon Timur, yang insya Allah di situ Cirebon Timur basicnya basic NU, basic Nahdlatul Ulama, Tulen. Ya banyak sekali NU-nya, kegiatan NU-nya alhamdulillah di Bandung semuanya aktif, insya Allah gitu. Dan sempat jadi juara harapan 3 se-Jawa Barat dari Cirebon keaktifannya. Dan saya aktif di kepengurusan LD NU Kabupaten Cirebon sebagai bendahara, Bu. Sebagai bendahara saya aktif di LDNU Cirebon. Setelah itu saya melepaskan masa lajang. Jadi melepaskan masa lajangnya saya hijrah ke Kuningan. Jadi kalau di Kuningan saya punya istri ya, ibu-ibu semuanya. Istri saya ya tidak punya, ya dari bawah sih, risik dong. Jadi alhamdulillah saya hijrah di Kuningan, dan di Kuningan saya juga masih berkhidmah mengabdi di NU Kuningan. Jadi saya berpesan kepada para pengurus Pagar Nusa khususnya yang ada di sini dan umumnya di PCNU ini juga bareng-bareng, kalau untuk berkhidmah di NU itu jangan tanggung-tanggung. Apapun rintangannya, apapun godaannya, insya Allah kalau kita berjuang di NU, insya Allah terasa berkahnya, terasa insya Allah. Ya, kalian semua insya Allah tidak berkah tidak di sini, insya Allah ketika di rumah, sudah mukim di rumah, terasa keberkahannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya hidup kita berkah, supaya hidup kita tenang, supaya hidup kita nyaman, pesan guru saya dari Jawa, Kaliwungu, Jawa Tengah, ketika saya boyong dari pesantren, pesan nitip kalau sudah di rumah, jangan sampai meninggalkan doa. Doanya kepada kedua orang tua. Doakan orang tua, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal dunia. Pesannya doakan kedua orang tua. Doanya gimana doanya? Sering doa, Robbi Firli, Warhamni, atau mah doain. Tahiyatnya apa? Dulu tahiyat. Robbi Firli, wali walidaya, warhamhuma, kama, rob. Ini pesannya doa. Tiap ba'da sholat. Kalau habis sholat, jangan lupa doakan kedua orang tua. Robbi Firli, wali walidaya, warhamhuma, kama, robbayani, shoghiran. Ya Allah, Robbi Firli, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidaya, dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Warahmah, kedua orang tuaku, kama robbayani, sebagaimana mestinya mereka berdua merawat, menyayangiku di saat masa kecil. Itu doanya. Kemudian yang kedua, jangan lupa mendoakan guru-guru kita. Guru-guru kita didoakan. Ya, guru apapun kita doakan, rawat batin kita yang mendidik kita selama waktu kecil, baik di sekolah, di madrasah, baik guru ngaji di kampung ataupun guru ngaji di pesantren. Doakan, itu orang tua kedua kita. Guru kita itu orang tua kedua. Makanya pesan guru saya ketika saya pesantren,
di Pondok Pesantren Jawa, doa pesannya gitu, doakan orang tua dan doakan guru-guru kita. Insya Allah kerasa berkahnya, kerasa banget ya, hidupnya tidak ada ya terbebani. Itu sering mendoakan doa orang tua dan doa guru-guru kita setelah sholat wajib. Itu intinya. Para hadirin, para hadirat, para aktivis NU yang saya hormati, mungkin itu tadi sedikit perjalanan saya, dan alhamdulillah saya terbang dari Indonesia ke sini dan ternyata saya disambut meriang, Pak. Jadi saya kondisinya belum tahu di sini, belum bisa adaptasi. Jadi ya alhamdulillahnya ini nikmat yang luar biasa, dan juga memandang walaupun saya berapa hari di sini, insya Allah bisa menganalisa dan menikmati suasana yang ada di sini. Ternyata NU di Hong Kong ini luar biasa. Aktifnya, kekompakannya, menghidupkan di NU di negeri seberang ini, ya merasakan berbeda jauh walaupun saya baru beberapa hari di sini. Insya Allah semoga semuanya yang tadi sudah diutarakan oleh Ketua, semoga selalu istiqomah, selalu jaga kekompakannya. Yaitu yang kita harapkan bersama-sama. Semoga NU di sini semakin berkibar, NU di sini semakin eksis, ya, semakin eksis di mata dunia. Amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan yang saya hormati, para ibu-ibu dan para bapak yang saya hormati, semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani rohaninya. Mungkin tadi kita ini mau sharing-sharing atau mau ilah hasanah, Ibu? Mau ilah hasanah dulu ya. Saya akan bercerita tentang di zaman dahulu ada seorang ahli maksiat. Kalau mendengar ahli maksiat berarti pasti orang itu selalu melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah. Suka mabok, ini laki-laki, terus suka berzina, pokoknya tidak lepas sedikit pun berbuat maksiat tiap harinya. Ibadahnya sedikit dan ibadah sedikit. Nah ini kehidupan ini, seseorang ini ahli maksiat di dunianya, berbuat maksiat, tidak pernah melaksanakan ibadah satupun. Tapi di saat ini, seorang laki-laki ini, di saat mendengar berita bahwa akan datang sebentar lagi bulan Ramadan. Ramadan tiba, marhaban. Ada yang hafal? Ibu Syifa biasanya hafal. Vokalis Ramadan, marhaban Ramadan. Bisa nggak nyanyikan, Bangga? Olah sampur. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sampun ngoten mawon. Diri-diri dhisik. Oke, Ibu-ibu dan aktivis NU, pakar Nusa yang saya hormati. Nah, melanjutkan tadi kisah seorang laki-laki ahli maksiat di saat datang bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ini, malah dia berubah total menjadi ahli ibadah. Artinya apa?
di saat mendengarkan bulan Ramadan akan tiba, dia mempersiapkan sepenuhnya untuk memuliakan bulan Ramadan. Yang tadinya pakaiannya lusuh menjadi dandan ya secakep mungkin. Yang tadinya tidak biasa memakai minyak wangi, dia langsung memakai minyak wangi. Yang tadinya tidak pakai peci. Yang tadinya tidak sholat malam, dia akan sholat malam. Yang tadinya tidak pernah bersedekah, dia berniat di Ramadan ini akan bersedekah. Sungguh luar biasa, hatinya itu memiliki kemuliaan. Tampangnya memang seperti itu, lahiriahnya memang seperti itu, tapi di balik lahiriah ada sifat mulia dalam hati si laki-laki itu. Akhirnya ketika tanggal 1 Ramadan, dia wakil ibadahnya, sedekahnya, melangkah ke Ramadan yang kedua, dia punya kesempatan emas di bulan suci Ramadan ini, dia nikmatin puas-puasin, memuliakan ihtiram, memuliakan bulan suci Ramadan ini. Akhirnya di suatu ketika si laki-laki ini meninggal dunia. Meninggal dunia diimpikan oleh orang soleh setempat. Diimpikan orang soleh dalam mimpinya itu bertemu berdialog. Ya rojul, hei laki-laki, limada tak Allah, apa yang Allah lakukan terhadap kamu di alam kuburnya? Alhamdulillah, saya sekarang sedang dalam keadaan menikmati nikmat kubur. Saya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, ente kan, kata orang soleh, ente kan di dunianya yang saya lihat tukang maksiat, tukang mabuk, tukang zina, tukang pokoknya hal-hal maksiat dilakukan. Tapi kok ente di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan rahmat? Apa? Jawaban si laki-laki itu adalah, iya, saya dulu di dunia seperti ini. Namun saat setiap Ramadan tiba, saya selalu memuliakan bulan suci Ramadan. Ini yang menyebabkan saya mendapatkan keistimewaan oleh Allah di alam kuburnya. Dengan sebab memuliakan bulan suci Ramadan, hanya memuliakan dalam hatinya. Menyambut Ramadan dengan penuh keikhlasan, itu laki-laki yang maksiat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya apa? Intinya jangan pernah berputus asa ketika kita dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan taat, baik dalam keadaan taat ataupun maksiat. Kita selalu tancapkan jiwa yang optimis, percaya diri, jangan pesimis. Nah, jangan pesimis. Hidup kalau pesimis ya nanti hidupnya gak karuan. Jadi tancapkan optimisme, sifat percaya diri dalam hidup ini. Jadi seperti tadi kisah laki-laki ini berarti optimisnya penuh, husnuzon kepada Allahnya luar biasa. Jadi kita harus terus berhusnuzon supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu datang kepada siapa? Rahmat Allah itu datang kepada siapa? Kasih sayang Allah itu datang kepada siapa? Halo. Kepada siapa rahmat Allah? Kita semua makhluk yang ada di alam semesta, baik yang muslim maupun yang non muslim, semua dapat rahmat.
sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 1. Apa coba bunyinya? Al-Fatihah ayat ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ayat pertama surat Al-Fatihah. Allah mengatakan dalam firman-Nya dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman, rahmat Allah yang ada di muka bumi ini pasti turun. Makanya kita berbuat baik, kita berbuat maksiat juga dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Muslim dapat rahmat, yang non Muslim dapat rahmat. Jadi ketika, makanya jangan sampai menjas ya, jangan sampai menjas bah, kamu akan masuk neraka, kamu masuk neraka, saya ahli surga, jangan sampai. Yang penting adalah kita ada dalam diri kita husnuzon, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada sesama. Ini untuk bisa kita memancing rahmat Allah kepada kita. Jadi husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada manusia. Berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika kita hidup berbuat baik, ya berusaha berhusnuzon, insya Allah semuanya akan merasa tenang. Jangan ada dalam diri kita itu bersifat su'udzon. Jadi lawan katanya husnuzon berarti su'udzon. Nah, ini akan membawa kita ke jalan yang baik dan insya Allah kita semua akan mendapatkan matinya, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Pengen husnul khotimah enggak? Kira-kira bagaimana caranya? Cara husnul khotimah, ada yang pernah mati? Ada yang pernah meninggal? Barangkali ada yang mati suri di sini. Nanti bisa pengalaman di sini ceritakan. Ya, semoga kita semua dalam keadaan mati yang husnul khotimah, dalam keadaan iman Islam. Kita sering berdoakan, Allahumma tawaffani musliman walhiqni bis-sholihin. Ini doa. Allahumma alhiqna, Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis-sholihin. Ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan Islam dan pertemukanlah kita dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah yang mengabdi di NU insya Allah akan bersama dengan orang-orang yang soleh, khususnya dengan Mbah Yai Hashim Asy'ari. Siapa itu Mbah Hashim? Pendiri NU. Ya, ini yang kalian kembangkan, yang kalian khidmah di NU ini ya. Insya Allah Mbah Hashim melihat kepada orang-orang yang mensyiarkan NU, ya Islam NU. Di sini hadir beliau, merasa bangga kalau beliau hadir, merasa bangga. Ya, semoga kita semua khidmahnya, ikhlasnya khidmah dalam NU bisa membawa keberkahan yang luar biasa kepada kita semua. Mungkin itu sekilas dulu, barangkali mau ada. Oh iya, sampai lupa saya. Ya. Ibu, sebelum kita disambung kembali, kita belum menunaikan sholat asar. Semoga yang masih punya wudhu silakan persiapkan diri, dan yang belum wudhu maka silakan ke tempat wudhu dan kita berjamaah sholat asarnya. Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan. Nanti disambung setelah sholat kita sharing-sharing tentang berbagi ilmu aja, diskusi ilmu ringan-ringan saja. Begitu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Bapak Ustadz Zenzen atas mawaddah hasanahnya. Untuk teman-teman dan para tamu undangan yang ingin bertanya disimpan terlebih dahulu. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Acara selanjutnya yaitu kita sholat asar berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar. Allah